Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Subter semuanya? Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya agar Mimin tambah semangat untuk uploadnya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 221-225. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika aku memiliki kemampuan seperti itu, aku akan membunuhmu sejak lama." Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Wang Changsong, Tian Lei, dan lainnya. Apa yang terjadi? Tangan Qin Yuhu semakin sakit, seolah-olah serigala tak terlihat sedang menggigit jarinya dengan gigi tajam. "Ingat apa yang aku katakan, kedua biji itu beracun, kamu tidak mau mendengarkan." Ye Chong mengambil cangkir teh perlahan, dengan ekspresi puas, "Sekarang racunnya hilang, kamu harus percaya." Qin Yuhu tiba-tiba ingat dua benih yang dia ambil dari Ye Chong sebelumnya. Diracuni, Qin Yuhu terkejut, dan buru-buru berteriak pada pengawal di belakang, "Mengapa kamu berdiri di sini? Mengapa kamu tidak memanggil ambulans?" "Tidak ada gunanya," Ye Chong tersenyum, "saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan racun ini kecuali saya." Dia awalnya tidak menyukai Ye Chong, dan jika Tian Lei tidak berada di tengah, dia pasti sudah menunjukkannya. Wang Changsong menahannya sepanjang waktu, siapa yang tahu bahwa Ye Chong benar-benar akan mengatakan, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan racun ini kecuali aku." Dan itu di depan Wang Changsong. "Apakah kamu bercanda? Siapa dia, Wang Changsong?" Tanya Wang Zhen, tidak disebut apa-apa. Ketika anak ini mengatakan hal seperti itu, dia sama sekali tidak memperhatikan Wang Changsong. Taisan Beidou dari lingkaran medis Beijiang, jadi Wang Changsong tidak tahan lagi, dan akhirnya pecah. Qin Yuhu sepertinya sedang meraih sedotan. Dia segera datang ke Wang Changsong dan berkata, "Dokter Wang, tolong selamatkan hidupku." Meskipun Qin Yuhu bukan dari Luzhu, dia telah mendengar tentang reputasi Tian Yao Wang Zhen sejak lama, jadi dia secara alami tahu caranya Wang Changsong yang kuat adalah. Jika Wang Changsong dapat membantu, tidak akan ada masalah. Faktanya, ketika Ye Chong mengatakan bahwa hanya dia sendiri yang dapat mendetoksifikasi, Tian Lei dan yang lainnya sudah mengerti bahwa Ye Chong ingin menggunakan metode ini untuk menahan Qin Yuhu. Tian Lei mengedipkan mata pada Wang Changsong, "Wang tua." Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, artinya jelas, dan dia ingin Wang Changsong berhenti mencampuri urusannya sendiri. Wang Changsong bukan orang bodoh, dia secara alami mengerti artinya. Tetapi Wang Changsong mendengus dingin, menatap Ye Chong dan berkata, "Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda meremehkan keterampilan medis orang Luzhu saya. Tetapi Anda terlalu merajalela, saya akan memberitahu Anda hari ini apa yang disebut gunung, di luar pegunungan." Tian Lei buru-buru datang untuk memuluskan segalanya, "Wang tua, Ye Chong tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham." Wang Changsong mengangkat alisnya, "Benarkah, apa itu keluarga Qin? Saya belum pernah mendengarnya." Wang Changsong berkata dengan dingin, "Sebenarnya, untuk keluarga besar di sumur Luzhu, sebuah keluarga kecil dari kota Beijiang benar-benar tidak akan memperhatikannya." Wang Changsong sama sekali tidak menyukai keluarga Qin. Qin Yuhu sudah berkeringat deras karena rasa sakit, dan dia sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia melanjutkan, "Dokter Wang, sepupu saya adalah menantu dari tuan muda kedua dari keluarga Panjang. Tolong selamatkan saya demi keluarga Panjang." Keluarga Panjang, Wang Changsong juga sedikit tergoda kali ini. Lagi pula, keluarga Panjang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Luzhu. Pada saat yang sama, Tian Lei mengedipkan mata pada Ye Chong. Dia ingin Ye Chong dan Wang Changsong mengatakan sesuatu yang baik, agar Wang Changsong tidak merusak urusan Ye Chong. Bagaimanapun, Wang Changsong bersama Tian Lei dan yang lainnya, selama dia berbicara dengan jelas, dia percaya bahwa Wang Changsong pasti akan membantu rakyatnya. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak berbicara. Wang Changsong bahkan lebih marah saat melihat adegan ini secara diam-diam. "Oke, aku akan menyelamatkanmu sekali hari ini. Tapi ini bukan demi keluarga Panjang atau keluarga Qinmu. Aku hanya ingin memberitahu anak ini bahwa langit dan bumi itu hebat." Qin Yuhu sangat gembira, dan segera berterima kasih. Ya, Dokter Wang. "Nasib saya terserah Anda, Wang tua." Tian Lei mengingatkan Wang Changsong lagi saat ini. Lagi pula, Ye Chong dan Wang Changsong adalah teman yang dia undang, dan dia tidak ingin ada konflik di antara mereka karena masalah ini. Ye Chong tersenyum, lalu menghentikan Tian Lei, dan berkata, "Profesor Tian, biarkan Dokter Wang mencobanya. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun ini kecuali saya."
Tian Lei ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia hanya pindah diam menggerakkan mulutnya dan tidak berbicara lagi. Kemudian, Wang Changsong mengeluarkan kotak jarum perak dari tasnya. Sebagai Raja Jarum, jarum secara alami tidak dapat dipisahkan dari tubuh. Buka kotaknya, dan ada deretan panjang jarum perak tergeletak di dalamnya. Wang Changsong menarik tangan Qin Yuhu untuk melihat lebih dekat, lalu menekan denyut nadinya beberapa kali. Racun yang kuat, Wang Changsong menghela nafas dalam hati. Qin Yuhu memandang Wang Changsong dengan cemas, dan berkata, "Dr. Wang, apakah menurut Anda ada solusinya?" "Lelucon, tentu saja saya punya solusinya." Wang Changsong mendengus dingin. "Mungkinkah namaku, Wang Zhen, disebut sia-sia?" Setelah itu, Wang Changsong memutar beberapa jarum perak, dan kemudian menusuk beberapa titik akupuntur di lengan Qin Yuhu. Wang Changsong mahir dalam tekniknya, dan metode akupunturnya unik. Jarum 5 elemen kecil, Ye Chong melihat teknik Wang Changsong dan mengatakannya tanpa sadar. "Itu benar, aku tidak menyangka kamu cukup berpengetahuan." Wang Changsong mencibir, ini adalah aksi yang paling dibanggakan Wang Changsong, dan itu juga keterampilan rumah tangganya. Jika racun Qin Yuhu tidak terlalu sulit untuk ditangani, dia tidak akan menggunakan metode akupuntur yang begitu keras. Tapi Wang Changsong tidak menyangka Ye Chong bisa melihat teknik akupunturnya, dan berpikir bahwa meskipun anak ini terlihat muda, dia memiliki banyak pengalaman. Ye Chong hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu tertawakan?" Wang Changsong bertanya. "Racun di tubuh Qin Yuhu disebabkan oleh rumput racun serigala. Bagaimana mungkin jarum 5 elemen kecil bisa menyembuhkan racun? Terlebih lagi, jarum 5 elemen kecilmu hanya belajar 2 tingkat, hanya logam yang membuat api, tetapi bukan 3 elemen kayu, tanah, dan air." Wang Changsong menatap, dia memutar matanya, "Maksudmu aku tidak bisa mendetoksifikasi dia?" Ye Chong mengangguk. Itu benar, kebencian di wajah Wang Changsong hati. Sebenarnya Ye Chong benar tentang satu hal. Wang Changsong benar-benar hanya mengetahui 5 elemen karena buku lengkap jarum 5 elemen kecil telah lama hilang. Yang dipelajari Wang Changsong hanyalah potongan-potongannya. Tetapi bahkan jika itu adalah gulungan yang robek, dia yakin bisa menghilangkan racun di tangan Qin Yuhu. "Oke, biarkan aku menyembuhkan racun ini, lalu lihat bagaimana aku mempermalukanmu." Wang Changsong berpikir dengan getir. Sambil berpikir, Wang Changsong memasukkan jarum terakhir ke lengan Qin Yuhu. Saya melihat warna ungu di lengan Qin Yuhu berangsur-angsur surut, dan kemudian rasa sakitnya hilang. Qin Yuhu sangat gembira, berpikir bahwa Wang Changsong telah menyembuhkan dirinya sendiri. Dia dengan cepat berkata, "Terima kasih, Dr. Wang, terima kasih, Dr. Wang, saya merasa jauh lebih baik." Wang Changsong mendengus dingin, menyipitkan mata ke arah Ye Chong. "Nak, tidak bisakah aku menyembuhkannya? Datang dan lihat sekarang, bisakah aku menyembuhkannya dengan baik atau tidak?" Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yuhu berteriak, "Aduh!" Ungu yang memudar dari lengan Qin Yuhu telah menyebar kembali, dan itu lebih serius dari sebelumnya. Bahkan beberapa jarum perak yang menempel di lengannya telah berubah menjadi ungu saat ini. Wang Changsong terkejut, apa yang terjadi di bawah jarum Wang Changsong? Tidak pernah ada kecelakaan seperti itu. Ye Chong tersenyum, dan berkata kepada Qin Yuhu, "Aku sudah lama mengatakan bahwa hanya aku yang bisa menyembuhkan racunmu. Sekarang kamu akan mati karena racun. Masih ada kesempatan menit terakhir. Apakah kamu ingin aku mendetoksifikasi Anda?" Qin Yuhu sudah ketakutan, dan rasa sakit yang parah telah membuatnya kehilangan kesabaran. Dia mengangguk dan berkata, "Ye Chong, kamu, bantu aku." Dia mengambil 2 biji dari sakunya, dia mengeluarkannya, memberikannya kembali kepada Ye Chong, dan berkata, "Aku akan mengembalikan 2 biji ini kepadamu." Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Tidak mudah memintaku untuk menjual. Berikan saya semua hal yang Anda dapatkan di pelelangan hari ini, saya." Ternyata ini adalah tujuan Ye Chong. Tian Lei dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. "Tuan yang luar biasa," mata Qin Yuhu melebar, dan dia menatap Ye Chong dengan tak percaya, "Singa yang luar biasa. Barang yang dia lelang hari ini bernilai setidaknya 150 juta, jadi bagaimana dia bisa memberikannya kepada Ye Chong?" Masih ada setengah menit, Ye Chong santai saja. Bahkan jika hati Qin Yuhu 10.000 tidak mau, itu tidak sepenting hidupnya. "Oke, aku berjanji padamu, selama kamu bisa menyelamatkanku, semua ini milikmu." Ye Chong tersenyum sedikit, lalu berdiri dari kursi dan berjalan ke arah Wang Changsong. Dia mengambil kotak jarum perak Wang Changsong dan berkata, "Dr. Wang, saya akan meminjamkan Anda beberapa jarum perak untuk digunakan." Setelah itu, sebelum Wang Changsong sempat menjawab, dia memutar beberapa jarum perak.
Segera setelah itu, Ye Chong berjalan ke sisi Qin Yuhu, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan jarum perak yang awalnya tertancap di lengan Qin Yuhu. Tindakan ini saja membuat mata Wang Changsong lurus. Anda harus tahu bahwa teknik akupuntur setiap dokter berbeda, terutama pemain besar seperti Wang Changsong memiliki tekniknya sendiri. Jarum mereka pasang sendiri, hanya mereka yang tahu cara mencabut jarum dengan cara yang paling aman dan akurat. Tapi teknik Ye Chong mencabut jarum barusan cepat dan akurat, dan tidak menyebabkan kerusakan pada epidermis Qin Yuhu. Ini jelas bukan level yang bisa dicapai seorang pemuda. Sebelum Wang Changsong bisa mengatakan apa-apa, adegan yang lebih mengejutkannya muncul. Ye Chong memindahkan jarum, dan dalam waktu kurang dari beberapa detik, lengan Qin Yuhu ditutupi dengan jarum perak. Seluruh gerakan dilakukan sekaligus, sangat koheren, jarum perak seperti naga yang sedang berenang. Kamu panjang 13 jarum, Wang Changsong mengucapkan kata-kata ini dengan takjub. Tanpa diduga, kamu cukup berpengetahuan. Ye Chong mengirim kembali kata-kata ini secara utuh. Namun, wajah Wang Changsong panas dan malu. Belum lagi tidak ada perbandingan antara jarum Xiao Wuxing dan jarum 13 Yulong. Hanya jarum 13 Yulong ini sudah menjadi metode akupuntur yang sudah lama hilang. Wang Changsong hanya mendengar tuannya menyebutkannya saat itu. Dia tidak menyangka Ye Chong bisa melakukan teknik akupuntur yang luar biasa. Siapa identitas pemuda ini? Segera setelah itu, Ye Chong menjentikkan salah satu jarum dengan ringan. Seolah merasakan, semua jarum bergetar sedikit pada saat bersamaan. Qin Yuhu hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan aliran darah ungu mengalir di sepanjang ujung jarum. Saat darah beracun mengalir keluar, seluruh lengan Qin Yuhu kembali ke warna normalnya. Dan Qin Yuhu merasa napasnya telah kembali normal. Oke, kata Ye Chong dengan tenang, luar biasa. Tian Lei mengulurkan ibu jarinya ke arah Ye Chong. Tuan Ye tidak hanya mahir dalam pengobatan, tetapi saya tidak menyangka bahwa metode akupuntur ini juga unik. Ye Chong tersenyum. Qin Yuhu, bawakan hal-hal di sini. Qin Yuhu sedikit ragu-ragu. Dia dipaksa oleh situasi tadi, tapi sekarang racunnya telah sembuh total. Dia sedikit tidak mau. Melihat Qin Yuhu seperti ini, Ye Chong mencibir dan berkata, apa? Qin Yuhu, apakah kamu ingin menyesalinya? Sebenarnya, Qin Yuhu memang orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, dia telah mengetahui betapa kuatnya Ye Chong, dan dia berpikir dalam hatinya, jika dia menyesalinya, dapatkah orang yang dibawanya mengalahkan Ye Chong? Nak, apakah kamu berani mengatakan apa-apa? Tian Lei menatap Qin Yuhu dengan dingin. Tidak, tidak berani, kata Qin Yuhu buru-buru. Dia tahu identitas Tian Lei, dia orang penting di Luzhu, dan dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan 4 keluarga besar di Luzhu. Qin Yuhu tahu bahwa Qin Yulong memiliki beberapa rencana baru-baru ini yang melibatkan Luzhu. Jadi sekarang saya tidak berani menyinggung orang Luzhu, kalau tidak akan aneh jika tidak dicincang oleh Qin Yulong ketika saya kembali. Karena Ye Chong mendapat dukungan Tian Lei, Qin Yuhu hanya dapat menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya, dan pengawal di belakangnya meletakkan semuanya di depan Ye Chong. Ayo pergi. Qin Yuhu memandangi barang-barang yang dia habiskan 150 juta untuk membeli, lalu menoleh dan pergi. Ye Chong sangat gembira. Kali ini dia datang ke pelelangan dan menghasilkan banyak uang. Dia mendapatkan begitu banyak obat langka tanpa mengeluarkan uang. Rumput racun serigala, sutra Cheng Huang, pohon teh Nanmu bintang 7, mana yang bukan merupakan hal yang sangat baik. Sementara Ye Chong dengan gembira mengamati pohon teh Nanmu bintang 7, Wang Changsong berjalan ke arah Ye Chong dengan wajah tua yang memerah. Tuan Ye, tolong maafkan saya atas ketidaktahuan saya. Saya adalah orang tua yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, kata Wang Changsong dengan wajah penuh rasa malu. Ye Chong tersenyum dan berkata, di mana dokternya? Wang Changsong memuji dengan tulus. Ye Chong tersenyum. Dokter Wang terlalu murah hati. Hei, Lao Wang, sudah lama ku bilang, Tuan Ye bukan orang biasa. Kamu hanya tidak percaya padaku. Tian Lei juga berjalan dengan sebuah senyuman. Kali ini saya percaya. Saya, Wang Changsong, telah sepenuhnya meyakinkan diri saya sendiri. Wang Changsong tertawa. Ye Chongxin berkata bahwa orang seperti Wang Changsong bisa disebut semua orang. Tidak seperti beberapa orang yang mendapat sedikit prestasi dan merasa kecil, serta membenci orang lain yang lebih baik darinya. Dr. Wang, sebenarnya, saya tidak hanya tahu 13 jarum Yulong, tetapi juga buku lengkap jarum Xiao Wuxing. Kata Ye Chong, sungguh, Wang Changsong kagum, dari mana Tuan Ye belajar? Dia tidak tahu bagaimana orang muda seperti itu bisa mengetahui rahasia akupuntur yang telah lama hilang ini.
Itu hanya seorang dokter Cina tua di ketentaraan. Ye Chong menyentuh hidungnya. Wang Changsong tahu bahwa Ye Chong pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi semua master di dunia suka tetap anonim. Jadi Wang Changsong tidak suka terlalu banyak bertanya. Ye Chong melanjutkan, jika Dr. Wang tertarik, saya akan memberitahu Anda rahasia Yulong 13 Needles dan Xiao Wuxing Needle nanti. Sungguh, mata Wang Changsong berbinar bersemangat. Dimanapun cheat ini ditempatkan, mereka sangat berharga, bukan hanya sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Jika Ye Chong memberitahu Wang Changsong buku rahasia itu akan sangat membantu. Wang Changsong tidak tahu, tetapi bagi Ye Chong, ini hanyalah metode akupuntur yang paling umum dalam manual pengobatan Dewa Naga. Wang Changsong terus berterima kasih kepada Ye Chong ribuan kali. Hei, ini sangat membahagiakan untuk semua orang. Tuan Ye, kamu harus makan bersama kami dua orang tua malam ini. Tian Lei mengundang. Ye Chong mengangguk, dia dalam suasana hati yang baik. Lagi pula, dia tidak akan bisa kembali ke Beijing hari ini, jadi dia hanya makan enak. Profesor Tian, tolong kirim bunga-bunga ini ke pusat pasokan dan pemasaran bahan obat Anda terlebih dahulu. Saya hanya ingin pergi ke sana untuk membeli sejumlah bahan obat besok. Kata Ye Chong, bahan obat di desa hampir habis. Saat dia keluar kali ini, Lin Wan memberinya daftar dan memintanya untuk membeli sesuai dengan yang di atas. Dan Ye Chong juga ingin membeli obat tradisional Tiongkok. Baik, Tian Lei segera setuju. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan merawat bahan obat yang berharga ini untuk Anda. Malam itu, Ye Chong, Tian Lei dan Wang Changsong pergi ke pemandangan paling mewah manor di hotel kota Luzhu. Tian Lei dan Wang Changsong seperti dua siswa sekolah dasar, menanyakan segala macam pertanyaan kepada Ye Chong. Ye Chong menjawabnya satu persatu, dan keduanya merasa mendapat banyak manfaat. Baru setelah pukul 10 malam, mereka berdua mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chong. Wang Wei mengatur untuk Ye Chong Hotel Hilton yang paling canggih, tempat Ye Chong beristirahat dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang malam. Keesokan harinya, Ye Chong bangun pagi, berkemas, dan naik taksi ke pusat distribusi obat Tian Lei. Awalnya Wang Wei ingin mengirim mobil untuk menjemput Ye Chong, tapi Ye Chong menolak. Ye Chong masih merasa lebih nyaman berjalan-jalan dengan Wang Wei dan Tian Lei di sisinya, dia selalu merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, setelah Ye Chong tiba di pusat pasokan dan pemasaran obat, dia tidak mencari Wang Wei dan yang lainnya pada awalnya. Dia ingin jalan-jalan dulu, mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang bagus di tengah toko obat. Umumnya, ketika pedagang bahan jamu menerima obat tradisional China, kemungkinan ada satu atau dua jenis tumbuhan lain yang tercampur di dalamnya. Tanaman ini mungkin gulma, atau mungkin bahan obat berharga yang tidak diketahui orang lain. Ini adalah hal yang sangat normal. Dan yang ingin Ye Chong temukan adalah jenis tamu tak diundang yang dicampur ke dalam kumpulan obat tradisional Tiongkok. Jika tamu tak diundang, ini benar-benar sejenis bahan obat yang berharga, maka Ye Chong akan menghasilkan banyak uang. Walaupun peluangnya kecil, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Ye Chong sedang berjalan santai di depan deretan toko obat China di pusat pasokan dan pemasaran obat, ketika tiba-tiba sekelompok orang berpakaian mahasiswa berjalan ke arahnya. Salah satu gadis hampir menabrak Ye Chong. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Gadis itu meminta maaf dengan cepat. Gadis ini berkuncir kuda, dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Dia mengenakan mantel olahraga merah di bagian atas tubuhnya, celana jeans biru di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu kets putih. Tidak apa-apa, Ye Chong tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak masalah jika kamu melakukannya dengan sengaja. Gadis itu tertawa, Puci, ada apa dengan Sanshan? Pada saat ini, seorang pemuda datang, tidak lain adalah Liu Yunzi yang ditemui Ye Chong di kereta. Begitu dia muncul, dia langsung membuat keributan. Wow, lihat, sangat tampan. Begitu muda, ku dengar dia adalah murid langsung Dr. Wang. Apa artinya menjadi muda dan menjanjikan? Ini muda dan menjanjikan, HMPH, berhentilah. Bermimpi, pria tampan Liu jatuh cinta pada Sanshan dari sekolah kami. Beberapa siswa perempuan bergumam dengan suara rendah seperti Nimpo. Liu Yunzi menemukan Ye Chong ketika dia semakin dekat, dan dia sangat marah. Di kereta hari itu, jika bukan karena Ye Chong, Liu Yunzi mungkin secara tidak sengaja membunuh Long Xiu, putri tertua dari keluarga Panjang. Pada saat itu, bahkan tuannya Wang Changsong mungkin tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu, Ye Chong bisa dianggap sebagai penyelamat Liu Yunzi. Tapi Liu Yunzi tidak berpikir demikian. Dia tidak hanya iri dengan kemampuan Ye Chong, tapi juga kejam pada Ye Chong karena telah mencuri pusat perhatiannya. Kenapa kamu,
Mata Liu Yunzi penuh permusuhan. Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu jauh lebih buruk daripada pikiran tuanmu Wang Changsong. Dia tidak terkejut Ye Chong bisa menyebutkan nama Wang Changsong. Di bidang medis Luzhu, siapa yang tidak mengenal Tian Yao Wang Zhen? Kakak Liu, apakah kamu kenal orang ini? Gadis yang menabrak Ye Chong sebelumnya bertanya. Gadis ini adalah Tian Yongsan, putri Tian Lei. Dia dan Liu Yunzi sudah saling kenal sejak kecil, dan mereka adalah kekasih masa kecil. Liu Yunzi telah mengejar Tian Yongsan sejak lama, tetapi Tian Yongsan sebenarnya tidak menyukai Liu Yunzi. Hehe, itu tidak dianggap kenalan, dia hanya seorang dokter liar. Kata Liu Yunzi dengan nada menghina. Tian Yongsan merasa bahwa kata-kata Liu Yunzi sangat tidak pantas. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, jadi kamu juga seorang dokter? Apakah kamu di sini untuk membeli obat? Baiklah, aku akan datang dan melihatnya, kata Ye Chong. Sanshan, apa yang kamu bicarakan dengannya? Bukankah kamu membawa teman sekelasmu untuk bermain hari ini? Nanti, aku akan mengajakmu dan teman sekelasmu untuk makan besar di sebelah. Kata Liu Yunzi, wow, Liu tampan sangat tampan, dia sangat kaya. Teman sekelas perempuan Tian Yongsan sekali lagi menjadi nimpo. Teman sekelas laki-laki yang datang bersamanya semua memandang Liu Yunzi dengan iri. Mereka ingin menjadi seperti Liu Yunzi, tampan dan kaya. Tapi Tian Yongsan tidak tertarik pada Liu Yunzi. Dia mengabaikan Liu Yunzi, dan terus mengatakan beberapa kata sopan kepada Ye Chong. Kalau begitu kamu bisa melihat-lihat, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menemukanku. Ayahku adalah bos di sini. Ayahmu adalah Profesor Tian, Ye. Chong bertanya, kalian saling kenal? Tian Yongsan menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Ye Chong tersenyum, ya, Sanshan, jangan dengarkan bualannya, bagaimana dia bisa mengenal Profesor Tian dengan penampilannya yang buruk? Liu Yunzi berkata dengan cemburu. Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang seperti Liu Yunzi. Dia tersenyum pada Tian Yongsan, berbalik dan ingin pergi. Berhenti, Liu Yunzi memanggil Ye Chong untuk berhenti. Apakah ada yang salah? Ye Chong mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu bilang kamu datang ke sini untuk membeli bahan obat. Kamu tahu obat? Jika kamu tidak mengerti, apa gunanya datang ke sini? Liu Yunzi mencibir. Terakhir kali Ye Chong menjadi pusat perhatian di rel berkecepatan tinggi. Liu Yunzi juga mengakui bahwa Ye Chong mungkin memiliki beberapa keterampilan medis. Tapi ini adalah pusat pasokan dan pemasaran bahan obat. Liu Yunzi diajar oleh Tian Lei dan mahir dalam farmakologi dalam hal pemahaman bahan obat. Dia percaya bahwa dia pasti jauh lebih baik daripada Ye Chong. Terlebih lagi, bos di sini adalah Tian Lei, yang merupakan teman baik tuannya. Memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat, Liu Yunzi ingin mempermalukan Ye Chong di sini, dan bahkan lebih ingin menunjukkan dirinya di depan Tian Yongsan. Kakak Liu, jangan bicara seperti itu, Tian Yongsan mengingatkan dengan suara rendah. Sanshan, jangan khawatir tentang masalah ini. Hari ini aku akan membiarkan anak ini menunjukkan warna aslinya dan berpura-pura berada di depanku. Dia terlalu lembut, Ye Chong. Menatap Liu Yunzi sambil tersenyum, aku tidak tahu banyak tentang bahan obat, hanya sedikit lebih baik darimu. Apa? Wajah Liu Yun memerah dengan satu kalimat. Bahkan teman sekelas Tian Yongsan merasa bahwa Ye Chong terlalu pandai berpura-pura. Siapa anak ini? Dia benar-benar bisa berpura-pura. Benar, lihat dia berani membandingkan dengan Liu yang tampan. Dia benar-benar kumbang kotoran yang mencoba membunuhmu dengan lentera. Bahan obat, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Liu Yunzi mengambil ramuan dari apotek terdekat, apa ini? Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan karena dia tidak tahu ramuan itu, hanya saja bahwa dia benar-benar tidak tertarik bermain dengan Liu Yunzi. Hehe, kamu masih mengaku lebih kuat dariku. Kamu bahkan tidak tahu bahan obat umum seperti striga. Kenapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar bersamaku di sini? Wow, Liu tampan sangat berpengetahuan. Liu tampan, beritahu kami tentang striga. Seorang teman sekelas wanita mengambil kesempatan untuk memegang kakinya dan bertanya dengan seorang nimpo. Liu Yunzi sangat ingin seseorang bertanya, dia mencibir, dan kemudian berkata. Striga, juga dikenal sebagai striga tipis, dan lailak, adalah ramuan tahunan kecil, semi-parasit, seluruh tanaman kasar, dan ditutupi dengan rumput keras corolla berbulu, kuning atau kadang-kadang merah muda, kecil, biji kuning. Area produksi sebagian besar tersebar di rumput lereng gunung dan bukit, parasit pada akar rumput kelabang, rumput bebek bersilia, del, dan dapat dipanen pada musim panas dan musim gugur. Batang striga tunggal, ramping,
biasanya tidak bercabang, dan rasanya sedikit manis. Lebih baik jika tanamannya lengkap, lunak, hijau, dan bebas dari kotoran sedimen. Efek dari striga terutama untuk memperkuat limpa dan menghilangkan makanan. Membersihkan panas dan mempromosikan diuresis. Apa yang dikatakan Liu Yunzi persis seperti yang dikatakan di buku teks. Wow, luar biasa, Liu yang tampan luar biasa. Tian Yongsan dan teman-teman sekelasnya sama-sama mahasiswa universitas normal, dan kali ini mereka baru saja keluar untuk kegiatan ekstrakurikuler. Baru saja datang ke pasar jamu Tian Yongsan untuk berkunjung. Mereka tidak mengerti farmakologi. Mendengarkan pembicaraan fasih Liu Yunzi, semua orang berpikir bahwa Liu Yunzi sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, apa yang dibicarakan Liu Yunzi adalah akal sehat dasar yang diketahui oleh setiap siswa jurusan farmakologi. Ye Chong tersenyum, kalau begitu izinkan saya bertanya, apa gunanya akar striga? Akar, Liu Yunzi terkejut, karena tidak disebutkan dalam buku teks. Dia mencibir dan berkata, tidak ada gunanya, berhenti bicara omong kosong dan sok. Ye Chong mencibir, bebal, apa katamu? Liu Yunzi berkata dengan marah. Ripang bahan obat mempertahankan karakteristik struktur sel lengkap dari bahan obat. Jika digunakan dengan benar, efeknya bahkan lebih kuat daripada bunga dan daun. Kata Ye Chong, dia berkata sambil berjalan untuk mengambil striga. Striga mengandung luteolin, acacetin, golden eriodroxantin dan bahan lainnya, dan bahan dalam rimpang ini lebih murni. Jika dapat dikombinasikan dengan bahan obat lain, mereka akan memiliki efek yang tidak terduga. Liu Yunzi mendengarkan bingung, omong kosong apa? Kamu bicarakan di sini, saya hanya ingat pengetahuan dangkal dari buku-buku, dan saya tidak mengerti bahan sebenarnya dari bahan obat, itu hanya pembicaraan di atas kertas. Lanjut Ye Chong, Liu Yunzi memerah karena marah, beraninya kamu menghinaku. Apakah kamu tahu siapa aku, percaya atau tidak? Aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu sekarang juga. Saya akan menunjukkannya kepada Anda di tempat. Saya memberitahu Anda untuk tidak merajalela di masa depan, dan jika Anda benar-benar menjadi dokter, Anda akan kehilangan nyawa orang lain. Kata Ye Chong, jangan pura-pura tidak tahu. Aku hanya ingin melihat apa yang bisa kamu tunjukkan, dan lihat ngengat apa yang bisa kamu buat dengan akar striga ini. Liu Yunzi mencibir. Ye Chong meminta mangkuk kepada pemilik toko obat, memotong akar striga dengan pisau, lalu menambahkan beberapa bahan seperti bubuk bezoar, bunga perak gunung, dan jus arhat ke dalam mangkuk. Tambahkan setengah mangkuk air dan didihkan selama setengah jam. Ye Chong berkata kepada bos. Bos mengambil mangkuk dan memandang Liu Yunzi. Pergilah, uang sangat diperlukan bagimu, kata Liu Yunzi. Bos kemudian pergi ke ruang belakang untuk membuat obat. Hehe, aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa kamu pikirkan. Kata Liu Yunzi, setengah jam kemudian, bos kembali dengan setengah mangkuk sup putih keperakan. Ye Chong mengambil mangkuk itu dan membawanya ke Liu Yunzi. Apakah kamu tidak percaya, setelah meminumnya, kamu akan tahu efeknya. Kata Ye Chong, Liu Yunzi melihat ramuan di mangkuk dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, itu hanya baik untuk tubuhmu. Ye Chong tertawa, Liu Yunzi mendengus dingin, dan mengambil mangkuk obat. Oke, hari ini saya akan mencoba yang terbaik untuk mengungkap trik Anda secara menyeluruh. Secara alami, dia tidak percaya bahwa Ye Chong berani meracuni obat, jadi dia tidak takut meminumnya, hal aneh. Saat dia berbicara, Liu Yunzi meminum ramuan itu dalam sekali teguk. Saya hanya merasakan arus hangat mengalir ke tubuh saya, yang sepertinya cukup nyaman. Tetapi ketika Ye Chong melihat Liu Yunzi meminum obatnya, dia segera mundur beberapa langkah tanpa suara. Sebelum Liu Yunzi dapat mengingatnya, dia hanya merasakan embusan energi di perutnya tenggelam seperti beban berat. Peng, suara kentut yang keras dan bau keluar. Cao saya, bau, orang-orang di sekitar Liu Yunzi segera lari menutupi hidung mereka seolah-olah mereka telah menemukan bom gas. Tian Yongsan melihat peluang lebih awal, dia memperhatikan bahwa ketika Ye Chong mundur, dia mundur beberapa langkah tanpa jejak. Pada saat ini, dia juga menutupi hidungnya dan terdiam. Peng, satu lagi, bahkan lebih buruk, hei, kenapa pria ini seperti ini, dia. Sangat tidak sopan di depan banyak orang, gadis-gadis yang nimpo sebelumnya berkata dengan nada menghina. Wajah Liu Yunzi memerah seperti terbakar, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu di depan gadis yang dia cintai, dan itu keras dan bau. Peng, Liu Yunzi ingin menahan diri, tapi sayangnya ini di luar kehendaknya. Peng, Caoku, ini serangan gas beracun, semua orang sudah keluar dari toko obat. Pejalan kaki yang lewat dapat mencium bau tersebut, langsung muntah, menutup hidung dan pergi.
Liu Yunzi telah meninggal secara sosial karena malu. Ini kamu, Ye Chong. Kamu bajingan, Ye Chong menutupi hidungnya. Aku berkata, obat ini baik untukmu, itu bisa mengosongkan udara pengap di tubuhmu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka obat itu ada di tubuhmu. Tubuh kekeruhannya sangat berat, kamu, Liu Yunzi menggertakkan giginya. Peng, ada suara keras lainnya. Pemilik apotek bahkan ingin menangis. Jadi dia menyalakan kipas angin secara diam-diam, karena takut jamu akan berbau busuk. Caoku, pria ini benar-benar bau kotoran, benar. Lihat anjing di apotek itu, dia sangat merokok sampai berbusa. Peng, Ye Chong, jika kamu berani bermain denganku, aku akan melakukannya hari ini. Aku tidak akan membunuhmu. Di mana satpam, pukul anak ini sampai mati. Liu Yunzi meraung dengan marah. Untuk apa kau berteriak? Tian Lei berjalan dari kejauhan. Dia awalnya ingin mendekati Liu Yunzi, tetapi tiba-tiba berhenti, menutupi hidungnya dan mundur 2 langkah. Liu Yunzi sangat malu hingga meninggal. Profesor Tian, Anda datang tepat waktu. Anak ini benar-benar meracuni saya, Anda harus menghadapinya. Liu Yunzi menunjuk ke arah Ye Chong dan berteriak dengan marah. Peng, ternyata Tuan Ye, aku tidak menyangka kamu akan datang, dan aku menyuruh Wang Wei untuk menjemputmu. Tian Lei begitu kewalahan oleh bau busuk sehingga dia tidak melihat Ye Chong pada saat pertama. Liu Yunzi sedikit tercengang. Apakah Ye Chong benar-benar mengenal Tian Lei? Dan menilai dari nada Tian Lei, sepertinya dia masih sangat menghormati Ye Chong. Ada apa dengan Nima? Peng, Tian Lei menutupi hidungnya dan menatap Liu Yunzi dengan marah. Ada apa denganmu? Ayah Tian Yongsan berlari ke arah Tian Lei, menarik Tian Lei mundur beberapa langkah. Baru saat itulah dia memberitahu Tian Lei apa yang baru saja terjadi. Oh, itu dia, Tian Lei memandang Ye Chong dengan kagum. Pemahaman Merye tentang farmakologi benar-benar membuka mata saya. Tian, kamu adalah teman baik tuanku. Kamu tidak bisa menunjukkan dirimu kepada orang luar. Kata Liu Yunzi sambil mencoba untuk datang. Peng. Berhenti, bicara saja di sana. Tian Lei menghentikan Liu Yunzi. Liu Yunzi sangat malu. Aku malu menyebut tuanmu. Jika Wang Changsong tahu bahwa muridnya sangat terbelakang, dia akan sangat marah padamu. Kata Tian Lei. Liu Yunzi terkejut, dan tidak bisa menahan satu pun dari mereka, dan berkata 3 kali berturut-turut peng, peng, peng. Saudaraku, mengapa kamu memutar matamu? Ayo, aku membunuh kamu. Seseorang berteriak melawan arah angin, cepat dan keluar, ini memalukan di sini. Teriak Tian Lei. Liu Yunzi memandang Ye Chong dengan kebencian, menoleh dan hendak pergi. Ngomong-ngomong, jangan keluar 3 hari ini, agar tidak merokok orang lain. Ye Chong tersenyum sambil menutupi hidungnya. Kamu tunggu aku. Liu Yunzi mengertakkan gigi dan berkata, Peng. Berat, apakah kamu masih berani mengatakan hal-hal seperti itu? Jangan mengira Wang Changsong akan mendukungmu, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu berani memprovokasi Tuan Ye, tuanmu akan menjadi yang pertama mengalahkanmu sampai mati. Tian Lei memarahi, ini benar-benar membuat Liu Yunzi ketakutan. Dia tahu bahwa Tian Lei tidak akan berbohong padanya. Faktanya, alasan mengapa dia begitu keras kepala adalah karena tuannya adalah Wang Changsong. Tetapi bahkan jika Wang Changsong melawan Ye Chong, kualifikasi apa yang dimiliki Liu Yunzi untuk melawan Ye Chong? Memikirkan hal ini, Liu Yunzi menatap tajam pada Ye Chong, dan kemudian bergegas pergi. Tian Lei segera memanggil keamanan. Sambil berlari, Kapten Keamanan berteriak pada walkie-talkie, perhatian shift pertama dan shift kedua, tutup area ini untuk disinfeksi, dan kirim orang yang pingsan dan anjing berbusa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Saya, Cao, saudaraku, mengapa kamu memutar matamu? Ayo, aku membunuhmu, teriak seseorang melawan arah angin. Cepat dan keluar, ini memalukan di sini, teriak Tian Lei. Liu Yunzi memandang Ye Chong dengan kebencian, menoleh dan hendak pergi. Ngomong-ngomong, jangan keluar 3 hari ini, agar tidak merokok orang lain. Ye Chong tersenyum sambil menutupi hidungnya. Kamu tunggu aku. Liu Yunzi mengertakkan gigi dan berkata, Peng. Berat, apakah kamu masih berani mengatakan hal-hal seperti itu? Jangan mengira Wang Changsong akan mendukungmu, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu berani memprovokasi Tuan Ye, tuanmu akan menjadi yang pertama mengalahkanmu sampai mati. Tian Lei memarahi, ini benar-benar membuat Liu Yunzi ketakutan. Dia tahu bahwa Tian Lei tidak akan berbohong padanya. Faktanya, alasan mengapa dia begitu keras kepala adalah karena tuannya adalah Wang Changsong. Tetapi bahkan jika Wang Changsong melawan Ye Chong, kualifikasi apa yang dimiliki Liu Yunzi untuk melawan Ye Chong? Memikirkan hal ini,
Liu Yunzi menatap tajam pada Ye Chong, dan kemudian bergegas pergi. Tian Lei segera memanggil keamanan. Sambil berlari, Kapten Keamanan berteriak pada walkie-talkie, "Pasukan 1 dan Shift 2 perhatikan, tutup dan desinfeksi area ini. Kirim orang yang pingsan dan anjing berbusa ke rumah sakit untuk perawatan darurat." Setelah itu, Tian Lei memimpin Ye Chong untuk membeli bahan obat yang dia butuhkan, dan secara pribadi mengatur truk khusus untuk mengambil bahan obat Ye Chong dan ramuan yang dia peroleh di pelelangan sebelumnya, kembali ke desa Xiaoye. Ye Chong tidak berencana meninggalkan Luzhu, karena besok adalah festival pertengahan musim gugur. Dia akan mencari adiknya Ye Yuan. Sejak Ye Yuan meninggalkan rumah untuk kuliah, Ye Chong tidak melihat adik perempuannya selama lebih dari sebulan. Meski kadang lewat telepon, tapi tetap tidak seramah rapat. Ye Yuan kebetulan belajar di Universitas Normal Luzhu di kota Luzhu, jadi Ye Chong ingin pergi dan melihat-lihat. Dia tidak memberitahu orang tuanya sebelumnya, karena dia tahu bahwa Ye Jiangwo dan Li Sujuan akan diberitahu tentang masalah ini, dan mereka pasti akan menyiapkan paket besar dan kecil untuk dibawa oleh Ye Chong. Belum lagi betapa merepotkannya bagi Ye Chong untuk membawanya jauh-jauh ke sini, bahkan Ye Yuan sendiri mungkin tidak menginginkannya. Lagi pula, di kota besar seperti Luzhu, Anda tidak bisa membeli apapun. Mengucapkan selamat tinggal kepada Tian Lei dan yang lainnya, dan Ye Chong kembali ke Hotel Hilton tempat dia menginap kemarin. Dia tidak akan mencari Ye Yuan hari ini, karena Ye Yuan harus pergi ke kelas hari ini dan tidak punya waktu untuk memperhatikan kakaknya. Namun, ketika Ye Yuan menerima telepon Ye Chong, dia masih sangat senang. "Bagus sekali, saudaraku, aku merindukanmu. Orang tua dari saudara perempuan di asrama kita juga akan datang besok." Ye Chong menutup telepon. Memanfaatkan hari belum gelap, jadi dia berlari ke mall, berpikir untuk membawakan beberapa hadiah untuk Ye Yuan. Memilih dan memilih, tidak tahu harus membeli apa. Awalnya, Ye Chong ingin membeli laptop untuk Ye Yuan, tetapi Ye Yuan mengatakan bahwa hanya mahasiswa tingkat 2 ke atas yang diperbolehkan membawa laptop sendiri. Ingin membeli ponsel Ye Yuan baru diganti kurang dari sebulan. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia terlalu peduli pada saudara perempuannya, dan tidak tahu apa yang disukai saudara perempuannya. "Hei, sepertinya aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakak laki-laki," kata Ye Chong sambil tersenyum masam. Sambil berkeliaran sambil berpikir, dia tiba-tiba menemukan kotak kado yang sangat mewah di konter kosmetik yang lengkap. Kotak kado itu dipangkas dengan emas dan diikat dengan sutra merah. Di sampulnya ada totem naga yang dilukis dengan tangan dengan bulan perak bundar di atas kepala naga. Ada beberapa karakter merah besar, kotak hadiah khusus festival pertengahan musim gugur seri Dewa Naga. Isi kotak kado ditulis dengan karakter kecil di bawah ini: 3 botol-botol hitam kecil Dewa Naga, 1 botol-botol merah kecil Dewa Naga, dan 1 botol-botol hijau kecil Dewa Naga. Beberapa hari yang lalu, Ye Chong mendengar dari Tang Chun bahwa dia ingin merancang kotak hadiah festival pertengahan musim gugur untuk rangkaian kosmetik Dewa Naga. Hanya saja Ye Chong tidak menyangka selain salon kecantikan di Beijing, Tang Chun sudah mendistribusikan produknya ke Luzhu. Dia hanya fokus mengumpulkan uang setiap hari, sama sekali tidak menyadari bahwa Tang Chun melakukan banyak hal secara diam-diam. "Ya, sepertinya saat kita kembali, Tang Chun harus diberi hadiah yang bagus," Ye Chong berkata dengan sungguh-sungguh, "tapi bagaimana seharusnya itu dihargai? Cium dia, atau persembahkan tubuhmu untuk tidur dengannya?" Ye Chong menggaruk kepalanya karena malu. Penjual telah memperhatikan bahwa Ye Chong menatap tempat ini untuk waktu yang lama. Dia datang dan berkata, "Tuan, set kami saat ini adalah seri kosmetik Dewa Naga terpanas, model khusus festival pertengahan musim gugur dihargai 80.000 yuan." Ye Chong mengira gadis menyukai kecantikan, jadi kosmetik sangat diperlukan. Berbicara tentang kosmetik Ye Chong secara alami adalah yang terbaik. Saat Ye Yuan di rumah, dia selalu menggunakan krim kecantikan yang disiapkan Ye Chong di tempat. "Sekarang saya jauh dari rumah untuk kuliah. Saya mungkin telah menghabiskan semua krim kecantikan yang saya bawa," Ye Chong Sin berkata. "Saya baru saja membeli 1 set krim kecantikan untuk dikirim." Gadis kecil ini pasti sangat senang. Penjual berkata dengan agak bijaksana, "Hanya ini." Ye Chong berkata, "Beri aku 4 set, apa?" Penjual itu mengira dia salah dengar. "Ini 4 set kotak hadiah Dewa Naga," kata Ye Chong. "Ada 4 orang di asrama Ye Yuan, masing-masing dengan 1 set." Ini bukan karena persaudaraan Ye Chong. Dia terutama ingin menggunakan metode ini agar Ye Yuan dapat memiliki hubungan yang baik dengan teman sekamarnya. "Tuan, apakah Anda benar-benar menginginkan 4 set?" Penjual itu tidak percaya. Belum lagi apakah Ye Chong punya uang.
dia bahkan tidak bertanya kepada penjualnya, jadi dia hanya ingin membeli 4 set. Orang biasa membeli kosmetik mahal seperti itu, setidaknya bertanya tentang efeknya. Penjual tidak tahu bahwa Ye Chong adalah penemu kosmetik ini, jadi dia tentu saja tidak perlu bertanya kepada orang lain bagaimana cara kerjanya. Melihat Ye Chong, apa yang dia katakan tidak terlihat seperti lelucon. Penjual sangat gembira, dan buru-buru mengeluarkan semua inventaris. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa bisnis ini sangat mudah dilakukan, dan komisinya pasti tidak rendah. Banyak rekan di sekitar memandangnya dengan iri. "Tuan, Anda sangat beruntung. Kotak kado ini sangat populer saat ini. Kami hanya memiliki 4 set tersisa di sini," kata penjual itu dengan manis kepada Ye Chong. Ye Chong membayar uangnya, mengemasi kotak hadiah, dan meninggalkan mal. "Ngomong-ngomong, agak aneh menghabiskan uang untuk barang-barangmu sendiri," Ye Chong tertawa dalam hatinya. Malam itu, Ye Chong kembali ke hotel. Saat dia sedang istirahat, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhu Jiayin. "Tuan Ye, Anda tidak memberitahu saya ketika Anda datang ke Luzhu. Itu benar-benar tidak sopan." Zhu Jiayin tampak tidak senang di telepon. Ye Chong baru ingat bahwa Zhu Jiayin pernah memberitahunya bahwa Zhu Jiayin telah tinggal di Luzhu ketika dia tidak memiliki tugas. Untuk menyembunyikan identitasnya, Zhu Jiayin juga membuka bar, dan menjadi bartender di bar tersebut. "Bagaimana? Apakah Anda ingin datang ke bar saya?" tanya Zhu Jiayin. "Oke, kebetulan malam hari baik-baik saja," kata Ye Chong. Setelah itu, Zhu Jiayin memberi Ye Chong alamat bar. Ye Chong meninggalkan hotel, naik taksi, dan pergi ke bar Zhu Jiayin. Setelah mengemudi sekitar setengah jam, taksi tiba di pintu masuk bar, dan Ye Chong keluar dari mobil. Ini adalah toko yang menghadap ke jalan di pusat kota. Di antara lampu neon yang mempesona, ada tanda yang sangat sepi bertuliskan, Yinyin Bar. Penampakan bar tersebut memang tidak besar, namun jika bar tersebut dibuka di kawasan pusat kota seperti itu, dan di belakangnya terdapat pemukiman penduduk, jika bukan untuk peredam suara, bisa diduga akan mengganggu penghuni. Sementara Ye Chong berpikir, dia berjalan ke pintu bar. Kedua pelayan yang berdiri di depan pintu segera membungkuk, lalu mengulurkan tangan untuk memberi isyarat. "Tuan, silakan masuk." Salah satu pelayan membawa Ye Chong masuk. Ye Chong mengikuti pelayan ke bar. Pertama-tama melewati koridor yang relatif gelap. Kedua sisi koridor dihiasi dengan lampu-lampu gelap yang terlihat agak sepi. Kemudian, mereka berjalan ke pintu lift kuno. Pelayan menekan lift, dan keduanya naik lift ke lantai bawah. Saat pintu lift terbuka, suara keras masuk ke telinga Ye Chong. Di aula bar, musiknya begitu keras hingga langsung menggetarkan hati. Lampu berputar di atas berkedip-kedip, memperindah suasana yang seharusnya dimiliki bar. Lagu-lagu heavy metal satu demi satu membuat orang-orang di lantai dansa bersemangat. Semua orang melompat, menyentuh, gemetar dan berciuman dengan penuh semangat. "Tuan, saya harap Anda menikmati diri Anda sendiri," kata pelayan itu. Setelah berbicara, dia naik lift kembali ke atas. Ye Chong akan menemukan Zhu Jiayin. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di bar. "Bartender Dewi ada di sini. Dia akan membuat minuman. Ayo lihat," teriak seseorang, bersambung.